Selamat ketemu, selamat berjumpa para mahasiswa terkasih. Kita sudah masuk ke pekan ke-6 untuk pengantar teologi Kristiani. Ya, kita untuk pekan ke-6 ini akan membahas masa kanak-kanak Yesus. Masa kanak-kanak Yesus. Melanjutkan apa yang sudah minggu lalu Romo Subali sampaikan, ya, yakni sesudah Romo Subali menjelaskan tema iman kita kepada Yesus Kristus, Yesus sebagai Kristus Tuhan dan Putra Allah. Kita lanjutkan sekarang dengan tema kita. Kita masih harus mengingat bahwa pembicaraan masa kanak-kanak Yesus sampai katakanlah Yesus itu hidup di Nazaret, ya. Ada prinsip dasar bahwa seluruh hidup Yesus itu mesti dilihat dan dinilai menurut terang Paskah atau peristiwa salib. Jadi apa yang dikatakan oleh Romo Subali minggu yang lalu mengenai misteri Paskah, peristiwa wafat dan kebangkitan Kristus yang sering disebut juga peristiwa salib, menjadi kunci pemahaman seluruh iman Kristiani. Kalau nanti kita mendapat teologi selanjutnya dalam kuliah di fakultas ini, kita selalu akan menemukan prinsip tersebut. Semua hal dari hidup Yesus, soteriologinya, penyelamatannya, juga dalam konteks nanti eklesiologi, eskatologi, mariologi, ya, juga kita sakramentologi, semuanya itu berpusat pada peristiwa Yesus Kristus yang wafat dan bangkit, misteri Paskah. Ini menjadi kunci. Dan seluruh hidup Yesus sebelumnya dinilai oleh pengalaman misteri Paskah tersebut. Itu prinsip dasar yang tidak boleh dilupakan. Demikian pula kisah kanak-kanak Yesus dilihat menurut terang misteri Paskah atau misteri salib itu. Hanya dua Injil yang mengisahkan kanak-kanak Yesus. Kalian tahu dua Injil itu, ya? Tentu saja pertama adalah Injil Matius, yang kedua Injil Lukas. Dua Injil itu saja. Kita sekarang bicara mengenai Yesus yang dikandung dari Roh Kudus. Yesus dikandung dari Roh Kudus ada dalam teks misalnya Matius bab 1 ayat 18 dan ayat 20, ya. Matius bab 1 ayat 18 dan 20. Kita baca ya, misalnya di sana dikatakan begini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Dikatakan, Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Pada ayat 20, ketika malaikat berbicara kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dalam versi Lukas sedikit berbeda. Di sana dalam Lukas bab 1 ayat 35, mari kita lihat. Dikatakan begini. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi tidak ada kata-kata dikandung dari Roh Kudus, tapi dalam bahasa Lukas di situ kuasa Allah, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah menaungi engkau. Ini bahasa lain dari Roh Kudus itu yang membuat Maria mengandung Yesus. Ini poin yang sangat penting. Lalu sebenarnya makna teologisnya apa? Istilah atau pernyataan iman Yesus dikandung dari Roh Kudus itu kan ada di dalam kredo kita. Memang sesudah kita selesai dengan kepercayaan kepada Yesus Putra yang tunggal Tuhan kita,
Lalu kredonya berbunyi yang dikandung dari Roh Kudus. Yesus dikandung dari Roh Kudus. Inti makna dari Yesus dikandung dari Roh Kudus sebenarnya intinya mau mengatakan bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Karena Yesus itu sungguh-sungguh Allah. Yesus dikandung dari Roh Kudus ini bukan hanya sebuah kepercayaan yang buta. Ini tentu saja berdasarkan pewahyuan dan apa yang diberikan oleh Allah dan kita imani atau gereja imani. Yang pertama-tama dari pengalaman misteri Paskah, wafat dan kebangkitan Tuhan, para murid atau para rasul dan murid-murid pertama mengalami bahwa Yesus yang wafat dan bangkit itu sungguh-sungguh adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Tuhan sendiri. Dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Nah, kalau dia bukan Allah, maka dia nggak bisa menyelamatkan. Jadi mengapa Yesus itu dialami sebagai Allah yang menjadi manusia? Karena melalui peristiwa wafat dan kebangkitan Tuhan itu, gereja atau para murid pertama, para rasul dan kita imani sampai sekarang mengalami bahwa dalam Yesus ada keselamatan. Padahal keselamatan harus datang dari Allah. Maka kalau Yesus disebut penyelamat, dia harus dari Allah. Nah, salah satu konsekuensi atau katakanlah salah satu poin yang penting, lalu sejak dikandung memang ia dari Roh Kudus. Kalau dia tidak Allah, kalau Yesus itu bukan Allah, dia tidak bisa menyelamatkan umat manusia. Lalu misteri penjelmaan atau inkarnasi dari kata in dan karo atau karnis ya. Karnis itu menjadi daging. In karo karnis atau menjadi daging. Karo karnis itu bahasa Latin artinya daging ya. Maka ada makanan ada merek namanya cornet ya. Cornet dari kata karo, daging ya. Ada dua makna teologis untuk misteri penjelmaan. Yang pertama adalah peristiwa Sang Sabda yang mengambil kodrat manusia. Peristiwa saat Sang Sabda yang adalah Allah itu mengambil kodrat manusiawi, yaitu Yesus yang dikandung Maria itu. Poin yang kedua, makna inkarnasi adalah tetap tinggalnya kodrat manusiawi pada diri Yesus Kristus. Tetap tinggalnya kodrat manusiawi pada diri Yesus. Nah, sekarang saya mau tanya, menurut kalian para mahasiswa, apakah Yesus sesudah wafat dan bangkit, ya tetap masih manusia? Dia sudah nggak kelihatan lagi. Dengan bangkit, apalagi naik ke surga, Yesus sekarang sudah tidak bisa kita ketemui seperti kalian menjumpai saya, atau pokoknya secara fisik kita tidak bisa lihat lagi Yesus. Pertanyaan saya, apakah dia masih manusia? Jawabannya, dia tetap Allah dan manusia. Lihat nomor 2 ini ya. Inkarnasi berarti tetap tinggalnya kodrat manusiawi pada diri Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian, meskipun Yesus itu wafat dan bangkit, naik ke surga dan seterusnya, dia tetap manusia dan Allah dan manusia. Kodrat manusiawinya tetap melekat pada dirinya, tetap tinggal. Maka dalam Konsili Kalsedon dirumuskan kepercayaan iman gereja bahwa Yesus sungguh Allah, sungguh manusia dalam satu pribadi. Artinya Yesus itu sungguh Allah, tetap Allah, tapi juga dia tetap manusia. Dengan wafat dan kebangkitannya, itu Yesus menjadi Tuhan yang mulia, yang tetap Allah dan manusia, yang hidup dan menyelamatkan kita, hadir di tengah kita. Bentuknya yang berbeda-beda, atau macam-macam ragam bentuk kehadiran Kristus. Poin berikutnya adalah Yesus dilahirkan oleh perawan Maria. Apakah ada teks kitab suci bahwa Yesus lahir dari perawan Maria? Apa ada yang tahu? Ya, kita bisa melihat misalnya dalam Injil Matius bab 1 ayat 25.
ketika dikatakan bahwa Yosef tidak bersetubuh dengan dia, yaitu Maria, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Gereja, khususnya gereja Katolik, meyakini bahwa memang Yesus ini dilahirkan dari perawan Maria. Semua gereja pun mengakui bahwa Yesus dilahirkan oleh perawan Maria. Tetapi dalam gereja Katolik memang dalam gereja Katolik dipahami bahwa Maria ini tetap perawan, tetap selalu perawan. Seperti halnya juga diimani dalam gereja Timur. Ada dua makna di situ. Inti maknanya adalah Yesus sungguh manusia seperti kita. Kelahiran itu menunjuk bahwa Yesus sungguh manusia. Buktinya apa? Ya, Yesus sungguh-sungguh manusia karena apa? Dia lahir. Dia tidak menetas, menetas kayak burung aja, kayak ayam ya. Itu menetas ya. Tapi sebagai manusia dia lahir. Dengan kata lahir itu ditunjukkan Yesus sungguh manusia. Yang kedua, ia lahir dari perawan, menunjukkan bahwa makna teologisnya itu adalah tindakan Allah sendiri. Tidak mungkin seorang perawan itu melahirkan. Tetapi pada Bunda Maria, dia melahirkan meskipun masih perawan dan tetap perawan. Nah, ini hanya mungkin kalau tindakan Allah sendiri. Mari kita lihat hal yang tidak terlalu mudah untuk dipahami, yaitu ini. Soal keperawanan Maria. Gereja mengajarkan bahwa Santa Maria, Bunda Allah, Bunda Tuhan Yesus Kristus, itu sungguh perawan dan selalu perawan. Ada 3 macam keperawanan Maria. Dalam bahasa Latin, virginitas antepartum, artinya antepartum itu sebelum kelahiran. Lalu virginitas in partu, yaitu saat melahirkan. Dan virginitas postpartum, sesudah kelahiran. Jadi, Bunda Maria itu baik sebelum kelahiran Yesus, atau saat melahirkan Yesus, maupun sesudah melahirkan Yesus, dia tetap perawan. Pasti untuk kita manusia biasa, atau untuk kita, ini menjadi tidak logis. Tapi poinnya memang jauh lebih mendalam dari soal logis atau tidak logis. Mari kita lihat. Nah, pertanyaannya apakah Bunda Maria itu perawan hanya secara simbolis saja, spiritual saja, atau juga secara biologis dia itu tetap perawan? Apakah Maria perawan sungguh kedua-duanya, biologis dan spiritual? Jawabannya, Bunda Maria sungguh-sungguh perawan lahir dan batin. Baik secara biologis maupun secara spiritual atau simbolik juga, Maria tetap perawan, baik sebelum melahirkan Yesus, saat melahirkan Yesus, maupun sesudah melahirkan Yesus. Tidak masuk akal bukan? Nah, itu poinnya. Bukan tidak masuk akalnya, tapi poinnya ada pada bagaimana misteri iman ini mesti dipahami sebagai tindakan Allah sendiri. Maka saya jelaskan sebagai berikut. Mengapa? Mengapa keperawanan Maria itu mungkin sehingga diimani oleh gereja? Pertama, keyakinan gereja bahwa Bunda Maria itu tetap perawan baik sebelum, saat maupun sesudah kelahiran Yesus, karena ini adalah keyakinan iman gereja yang merupakan keyakinan yang sejak semula dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus kalau memimpin pasti tidak salah. Karena Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal bersama Bapa dan Putra yang pasti sumber kebenaran. Yang kedua, tanda jaminan bagi karya keselamatan Allah sendiri. Bahwa ini hanya mungkin karena tindakan Allah. Nah, selanjutnya begini penjelasannya. Apa artinya tanda jaminan bagi karya keselamatan Allah sendiri? Keyakinan akan keperawanan Maria merupakan buah atau konsekuensi dari iman akan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Jadi mohon
cara memandangnya dibalik ya. Jangan melihat pertama-tama Bunda Maria-nya sebagai perempuan, sebagai manusia. Jelas Bunda Maria sungguh-sungguh perempuan, sungguh-sungguh manusia. Dia bukan Allah. Ya, bukan Allah. Maria sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh perempuan. Ya. Tetapi bagaimana dia bisa perawan dalam arti biologis maupun simbolik seutuhnya untuk Tuhan. Itu mesti dipahami, itu sebagai konsekuensi saja dari iman kita kepada Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, yang adalah Tuhan penyelamat, yang adalah Dia sendiri yang turun dari Allah menjadi manusia, tinggal di antara kita dan menyelamatkan kita, berpuncak pada misteri Paskah, yaitu wafat dan kebangkitan. Jadi misteri Paskah itu membuka perspektif gereja. Para murid sebelumnya masih nggak paham. Sampai ketika Yesus disalib, para murid terguncang. Mereka lari berbirit-birit, ya kan? Dalam Markus 14 ayat 50-52 itu, para murid itu tercerai-berai, mereka melarikan diri. Tapi entah sejak kapan, mereka itu mengalami bahwa Yesus yang dulu disalibkan atau yang kemarin disalibkan itu bangkit. Dan menjumpai mereka, dan mereka sungguh sampai pada keyakinan yang tak terbantahkan dengan keyakinan yang sungguh eksistensial bahwa Yesus yang disalibkan ini telah bangkit dan hidup kembali. Pertanyaannya, kalau dia yang tadinya dianggap terkutuk oleh orang-orang Yahudi, karena orang yang mati disalib, orang-orang yang dihukum apalagi dengan disalib macam itu pasti dikutuk oleh Allah. Pada saat seperti itu mereka goncang. Loh, apakah Yesus ini memang dikutuk Allah? Tapi ketika para murid itu mengalami Tuhan Yesus yang disalibkan itu, yang wafat itu dan dimakamkan itu bangkit dan menjumpai mereka, maka terbongkarlah seluruh batu penutup hatinya. Mereka tiba-tiba sadar yang bisa membangkitkan itu cuma Allah. Maka kalau Yesus dibangkitkan, maka Yesus tidak dikutuk Allah. Justru dibenarkan oleh Allah. Bahwa Yesus ini sungguh Allah yang menjadi manusia, menjadi penyelamat kita. Kalau begitu wafatnya yang disalib itu menjadi jalan bagaimana Allah menyatakan keselamatannya melalui jalan perendahan, melalui jalan penderitaan. Mereka mengalami Tuhan Yesus inilah penyelamat kita. Dan keselamatan hanya mungkin dari Allah. Maka dia pasti datang dari Allah. Maka sejak dikandung sudah dari Allah. Dikandung dari Roh Kudus. Lalu sekarang dilahirkan oleh perawan Maria. Hal yang sama mau ditekankan. Bahwa Yesus ini memang berasal dari Allah, maka dilahirkan dari perawan Maria. Nah, kalau Yesus itu sungguh Allah, maka Bunda Maria pasti melahirkannya dalam keadaan perawan pula. Itu jadi sebagai konsekuensi. Maka dengan kata lain, coba lihat DKL ini dengan kata lain, cara memandang keperawanan Maria itu dari sudut kristologis dan soteriologis, bukan dari Marianya. Bunda Maria itu menjadi Bunda Allah, menjadi Bunda penolong abadi, menjadi Bunda pemersatu. Dia naik ke surga dengan seluruh badan, raga, dan jiwa dan raganya. Dia dikandung dari Roh Kudus. Semua istilah itu, semua gelar-gelar Maria itu karena Maria menjadi Bunda Tuhan dan karena Maria itu diangkat oleh Tuhan. Jadi berasal dari sudut kristologis. Masih saya lanjutkan ya. Maksudnya apa? Jikalau Yesus Kristus itu penyelamat kita, pastilah dia harus berasal dari Allah. Karena keselamatan hanya datang dari Allah. Jikalau Yesus Kristus itu penyelamat, pasti dia harus berasal dari Allah. Karena keselamatan hanya datang dari Allah. Jikalau Yesus Kristus itu dari Allah, maka dia harus dikandung, tadi ya, pernyataan 5 dikandung dari Roh Kudus, dan lahir dari seorang perawan, agar menjadi nyata bahwa itu adalah karya Allah. Jadi poin yang paling penting, Maria itu mengandung dari Roh Kudus, Maria itu tetap perawan.
poin yang mau ditekankan, yang mau dituju adalah bahwa ini tindakan Allah. Yesus berasal dari Allah dan Maria tetap bisa perawan karena tindakan Allah sendiri. Justru poin yang ketiga ini penting. Bahwa Maria bisa tetap perawan itu menjadi jaminan bahwa itu karya Allah. Kata bahwa ini tertutup ya. Ini maksudnya kata bahwa ya. Bahwa Maria bisa tetap perawan itu menjadi jaminan bahwa itu karya Allah sendiri. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ini poinnya. Jadi dalam segala kesulitan, bagaimana Maria kok bisa tetap perawan? Dia pas melahirkan, bahkan sudah melahirkan kok tetap bisa perawan? Jawabannya bisa. Karena Allah yang membuat. Mosok, nggak masuk akal. Hei, sebentar. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka dalam kisah Lukas bab 1 pada kisah kabar sukacita dari malaikat Gabriel, dikatakan bahwa sesudah diskusi begitu, Maria bingung, bagaimana aku belum bersuami? Lalu tadi sudah saya bacakan, Roh Kudus akan menaungi engkau dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau dan seterusnya dan seterusnya. Ayat 36, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ini ada dua hal yang mau ditekankan. Sanakmu yaitu Elisabet sudah tua, tapi bisa mengandung anak laki-laki. Kita tahu toh Yohanes Pembaptis. Dikatakan ia mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Kan tidak mungkin perempuan yang sudah tua ya masih bisa mengandung. Yang kedua, inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi ada dua penekanan bahwa ketidakmungkinan seorang perempuan yaitu Elisabet yang sudah tua mandul lagi untuk punya anak. Tapi nyatanya bisa. Maria yang apalagi masih gadis muda tentu saja bisa. Tetapi dia belum bersuami, tidak mengenal laki-laki istilah lain pada waktu itu. Tapi dia tetap bisa mengandung Maria. Kenapa? Nah, ayat 37 itu kata kuncinya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Allah menghendaki, terjadi. Kalau Allah menghendaki, Elisabet yang sudah tua dan mandul pun bisa punya anak. Yohanes Pembaptis. Engkau Maria tidak masalah. Berkat Roh Kudus, engkau akan mengandung Yesus. Maka Maria tetap perawan, tetap mungkin. Karena apa? Karena ini tindakan Allah. Allah membuat Maria tetap perawan. Mengapa? Untuk menjadi jaminan bahwa ini hanya Allah yang bisa membuat. Dalam arti inilah iman kita berpegang. Maka keperawanan Maria itu mungkin. Dan itu memang yang kita imani. Bahwa dia perawan baik lahir maupun batin. Ya, moga-moga jelas. Kalau nggak jelas nanti tanyakan dalam diskusi ya, video conference. Kemudian kita lanjut ke devosi kepada Maria. Dibedakan antara kata Yunani latria, penyembahan yang hanya untuk Allah, dan dulia, penghormatan yang untuk orang kudus. Jadi kata latria, penyembahan itu hanya untuk Allah. Maka orang Katolik, kadang-kadang kan ada tuh yang mengatakan orang Katolik itu menyembah patung. Ya pasti kita juga menolak. Orang Katolik tidak pernah menyembah patung. Yang disembah orang Katolik itu hanya Allah. Maka sejak awal gereja mengenal istilah penyembahan itu hanya untuk Allah. Kalau kita kepada Sakramen Maha Kudus kita juga menyembah karena dia adalah Tuhan. Nah, kepada orang-orang kudus, kepada Bunda Maria, orang-orang kudus di surga, kita menyebutnya menghormati, dulia, penghormatan. Devosi kepada Maria adalah penghormatan kepada pribadinya yang suci dan terpilih, yaitu sebagai sasaran. Maria sebagai sasaran pribadi yang kita hormati. Ada berbagai bentuk devosi ya, bisa disebut ya, rosario, litani, ziarah ya. Kita punya gambar Bunda Maria, punya apalagi itu skapulir ya.
Maria hanya selalu mengantar kita kepada Yesus dan tidak pernah kepada Bapa. Ini penting, ya. Jangan pernah mengatakan bahwa Maria ini pengantara doa kepada Bapa. Salah, ya. Yang benar, Maria itu selalu mengantar doa kita kepada Yesus. Karena Yesus satu-satunya pengantara kepada Allah, yaitu kepada Bapa. Orang-orang kudus kalau kita mohon doanya juga kepada Yesus. Tapi yang namanya para kudus kan ada dalam persekutuan para kudus. Semua orang kudus mengantar kepada Yesus Kristus, satu-satunya pengantara Allah manusia, dan Yesus Kristuslah yang menjadi pengantara kepada Bapa. Ini saya kira cukup jelas. Kemudian kita bicara mengenai Yesus hidup di Nazaret. Ini maksudnya hidup tersembunyi Yesus, ya. Di buku tulisannya itu adalah misteri hidup Yesus yang tersembunyi. Pada halaman 153 dan seterusnya, ya. Kita mengikuti saja apa yang tertulis dalam kitab suci. Yang tidak diceritakan dalam kitab suci tidak usah jadi ukuran. Banyak cerita yang dalam Injil apokrif, ya, Injil tersembunyi, ya, rahasia, yang bercerita mengenai Yesus yang sudah kecil atau masih sudah kecil. Masih kecil sudah bisa membuat mukjizat. Diceritakan misalnya salah satu cerita bagaimana Yesus itu bersama anak-anak sepermainan, lalu dia menunjukkan kealahannya dengan menyuruh pohon itu berlutut di depannya, lalu dia bisa duduk di pucuk pohon. Ini semua tidak diterima oleh gereja sebagai bagian kitab suci. Gereja membiarkan bahwa Yesus itu hidup tersembunyi, tidak diceritakan masa kecilnya. Paling-paling kita tahu ceritanya ketika Yesus itu umur 12 tahun ketika diajak pertama kali ke bait Allah. Kita tahu di Injil Lukas bab 2, ya, bisa dibaca. Hidup Yesus di Nazaret adalah hidup Yesus yang tersembunyi. Hidup tersembunyi Yesus itu 30 tahun, bandingkan dia berkarya cuma 3 tahun. Kita itu mengikuti Tuhan Yesus yang cuma berkarya 3 tahun, ya. Tapi gerejanya sampai hari ini. Jadi berkarya itu ternyata tidak harus berabad-abad. Tapi Yesus yang hidup di Palestina itu cuma 3 tahun. Memang nanti sudah wafat dan bangkit, dia selamanya selalu hadir di tengah kita, ya, pasti. Yesus memilih bentuk kehidupan yang jauh dari hiruk-pikuk dunia. Yang memilih apa yang miskin dalam gema lahiriah, namun kaya dalam gema batinnya. Maksudnya, hidup tersembunyi itu hidup yang tanpa sinyal, tanpa update data, tanpa update status. Yesus nggak pernah dipublikasikan oleh Kompas, oleh KR, oleh Suara Merdeka, tidak pernah diwartakan dalam detik.com, tidak pernah dimasuk dalam televisi. Yesus itu memilih hidup yang jauh dari hiruk pikuk dunia. Yang memilih apa yang miskin dalam gema lahiriah, tetapi justru kaya dalam gema batinnya. Dan Yesus bertekun dengan apa yang kecil, yang remeh-remeh, yang sederhana, biasa-biasa dalam keheningan. Maka jangan lupa, sering kalau kita berpikir mengikuti Yesus, itu mengikuti Yesus di jalan salibnya. Mengikuti sabda-sabdanya, itu betul, 100% betul. Tapi jangan lupa, kalau mengikuti Yesus juga berarti mengikuti 30 tahun hidupnya yang tersembunyi. Maka kita juga harus berani masuk dalam hidup tersembunyi. Seperti kata Romo Henry Nouwen, hidup tersembunyi itu hakiki, unsur hakiki dalam hidup rohani. Kalau kita mau maju dalam hidup rohani, kita mesti berani hidup tersembunyi, hidup dalam keheningan, hidup dalam doa yang lepas dari segala medsos dan seterusnya, hanya di hadapan Tuhan, syukur di depan sakramen Maha Kudus, ya. Ini sangat bagus, ini inspiratif. Makna mengikuti Yesus bukan hanya sekedar kita itu ikut salibnya dan seterusnya, tapi juga hidup tersembunyinya. Lalu slide yang terakhir, hidup dan karya publik Yesus. Yang menarik, dalam Credo itu tidak diceritakan, tidak diungkapkan iman tentang apa yang dibuat Yesus selama karya publik 3 tahun itu.
Dalam Lukas bab 3 dikatakan ayat 23 itu Yesus tampil di publik pada usia 30 tahun. Jadi dia wafat pada usia 33 tahun. Dan Yesus tampil saat Yohanes Pembaptis surut. Ya, ini menarik bahwa tokoh itu tidak pernah habis. Yohanes Pembaptis surut, Yesus tampil. Tapi Yohanes Pembaptis tidak sama tingkatnya dengan Yesus. Dia sifatnya merintis jalan Tuhan. Maka dikatakan juga Yohanes Pembaptis itu menghayati spiritualitas, Tuhanlah yang penting, diriku tidak penting. Aku harus rela di belakang, harus rela tidak dipakai. Ini penting untuk mengatakan kita belajar bahwa kita ini bukan yang terpenting. Yang penting itu Tuhan Yesusnya. Kalau kalian nanti mau jadi pastor, mau jadi imam, itu juga harus menyadari kayak spiritualitas Yohanes Pembaptis ini. Tuhan Yesusnya yang penting. Dialah yang harus tampil. Dia yang harus diwartakan, bukan diriku. Aku dilupakan orang tidak masalah, yang penting Tuhan diwartakan. Ini poinnya. Dan terakhir ya, problem dalam kredo itu mengapa Yesus yang berkarya tidak muncul. Lalu di dalam buku PPIG atau Pokok-pokok Iman Gereja halaman 140 disebut di sana menurut Kelly yang memberi catatan begini. Pilihan-pilihan bagian pernyataan iman dalam syahadat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain situasi pastoral gereja pada waktu itu, seperti kebutuhan katekese bagi calon baptisan, polemik-polemik yang harus dihadapi gereja dengan berbagai aliran bid'ah dan kelompok kafir, berbagai rumusan yang hidup dan berkembang di lingkungan liturgi dan peribadatan gereja. Dan tentu saja selain itu terbentuknya syahadat ikut mempengaruhi gaya, isi, serta struktur syahadat. Jadi syahadat yang kita hafalkan, syahadat yang kita miliki memang dipengaruhi oleh faktor-faktor pada waktu itu yang untuk ajaran Yesus sendiri tidak perlu dimasukkan dalam syahadat. Kalau peristiwa yang paling pokok adalah misteri wafat dan kebangkitan. Meskipun dalam teologi, dalam pelajaran-ajaran gereja, hal itu dijelaskan juga panjang lebar mengenai ajaran Tuhan. Baik saudara-saudari, terima kasih untuk pertemuan kita ini. Kalau masih ada yang tidak jelas, masih bisa didiskusikan dalam video conference kita. Sekian dan terima kasih.